Shalom. Hai. Halo adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Nah, adik-adik semua, pada kesempatan kali ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk mendengarkan sebuah cerita dari Alkitab yang sangat menarik. Kira-kira apa ya cerita yang menarik itu? Namun sebelum itu, kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk mari kita berdoa, kita meminta tuntunan Tuhan agar kita semua boleh mengerti apa yang Tuhan mau dan kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hanya atas penyertaan Tuhan, kami semua boleh ada sampai saat ini dalam keadaan yang baik. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, Tuhan Yesus kiranya menolong kami agar kami boleh mengerti apa yang mau Engkau sampaikan. Dan biarlah setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kami menjadi anak-anak yang semakin dekat dan taat kepada Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik semua, kakak berpikir bahwa pasti adik-adik semua pernah merasa takut. Mungkin ada di antara adik-adik yang merasa takut ketika dia berada di dalam kegelapan. Ada yang merasa takut ketika dia akan mengikuti ujian. Ada yang merasa takut ketika dia akan jatuh dari sepeda. Atau mungkin ada juga adik-adik yang merasa takut ketika dimarahi oleh orang tuanya. Dan masih banyak sekali rasa takut yang pasti pernah adik-adik rasakan. Nah, kakak sendiri juga pernah merasa takut. Kakak itu merasa sangat takut ketika akan menghadapi ulangan. Kakak takut, gimana ya kalau nilaiku jelek? Adik-adik, ternyata semua orang di dunia ini punya ketakutan. Begitu juga dengan kisah cerita yang akan kita dengar bersama-sama hari ini. Para murid-murid Yesus yang juga merasa ketakutan. Kira-kira apa ya yang mereka takuti? Nah, adik-adik, cerita kita hari ini terambil di dalam Markus pasal 4 ayatnya yang ke-35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Nah, adik-adik, pada suatu petang atau suatu sore ketika Yesus telah selesai mengajar banyak orang, bertemu banyak orang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia mengajak untuk mari kita bertolak ke danau seberang. Nah, adik-adik, akhirnya Yesus bersama dengan murid-muridnya menaiki sebuah perahu untuk bertolak ke seberang danau. Adik-adik tentu saja sudah tahu bagaimana sih bentuk perahu itu. Nah, adik-adik, pada awalnya perjalanan mereka itu sangat tenang. Adik-adik bisa lihat di gambar ini. Adik-adik lihat nih, cuacanya cerah, langitnya cerah, danaunya tenang. Murid-murid Yesus pun
merasa aman ketika mereka dalam perjalanan itu. Namun adik-adik, tiba-tiba langit mulai gelap. Angin mulai bertiup kencang. Dan akhirnya adik-adik, ombak di danau pun menjadi sangat-sangat besar. Sehingga air danau pun masuk ke dalam perahu mereka. Murid-murid pun merasa sangat ketakutan karena mereka berpikir bahwa aduh, ini gimana ya kalau kita tenggelam. Mereka sangat takut ketika mereka berada di dalam badai itu. Nah, akan tetapi adik-adik, ketika badai itu terjadi, Tuhan Yesus sedang tertidur di belakang perahu. Nah, ketika murid-murid Yesus melihat bahwa Yesus sedang tertidur, mereka pergi dan berkata kepada Yesus, "Guru, Guru, apakah engkau akan melihat kami binasa? Apakah engkau rela melihat kami celaka?" Akhirnya, Yesus pun bangun. Yesus dengan penuh kuasa, dia berkata dengan tenang kepada badai itu. Tuhan Yesus bilang, "Diam, tenanglah." Ajaibnya adik-adik, seketika badai itu berhenti. Sudah tidak ada angin yang bertiup kencang, langit pun menjadi cerah kembali. Nah, ini adik-adik bisa lihat. Luar biasa ya Tuhan kita. Nah, kemudian Tuhan Yesus berbalik dan dia berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa engkau begitu takut? Apakah kalian tidak percaya?" Nah, adik-adik, di sini Tuhan Yesus tidak memarahi murid-muridnya. Tuhan Yesus hanya ingin agar murid-muridnya lebih percaya kepada Dia. Tetapi murid-muridnya hanya diam. Mereka merasa takut dan mereka bertanya-tanya. Mereka bertanya begini, "Orang ini siapa sih? Kok bisa ya ketika dia berkata, 'Diam, tenanglah,' angin dan danau itu langsung turuti aja?" Nah adik-adik, tentu saja kita semua sudah tahu bahwa Yesus itu merupakan anak Allah. Yesus itu merupakan Tuhan kita yang sangat berkuasa dan mempunyai kuasa. Tuhan Yesus lebih hebat daripada badai yang terjadi pada saat itu. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita tadi, ada beberapa hal penting yang bisa kita pelajari terkait dengan tema kita hari ini, yaitu berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita walaupun saat kita merasa takut. Nah adik-adik, belajar dari murid-murid Yesus yang tadi ketakutan ketika mereka berada di dalam badai itu, Tuhan Yesus tidak sekalipun meninggalkan mereka. Bahkan Tuhan Yesus justru menolong mereka. Nah adik-adik, kita pun diajak untuk belajar percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Nah adik-adik, misalnya ketika adik-adik berada di dalam kegelapan, terus merasa sendiri, terus akhirnya takut. Adik-adik tidak perlu takut, karena dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu ada. Kita adalah anak-anak Tuhan, dan Tuhan Yesus menyayangi
kita semua. Dari sini, ketika adik-adik semua belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus, maka iman adik-adik sudah berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua adalah saat adik-adik takut, adik-adik boleh kok datang kepada Tuhan Yesus. Misalnya ketika adik-adik takut besok akan ada ujian gitu. Adik-adik boleh kok datang, adik-adik berdoa, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus akan menolong adik-adik semua dalam menghadapi ujian. Sama seperti murid-murid tadi, ketika mereka semua di dalam ketakutan, dan ketika murid-murid itu meminta berkata kepada Yesus, Yesus justru bangun dan menolong mereka semua. Begitupun juga dengan adik-adik. Ketika adik-adik merasa sedang takut, adik-adik tidak perlu lari kok. Adik-adik justru cukup datang berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Maka pertolongan Tuhan selalu ada untuk adik-adik semua. Nah, di sini iman adik-adik mulai bertumbuh karena adik-adik belajar untuk tetap percaya di tengah ketakutan. Nah, melalui cerita hari ini, kita semua diajak untuk percaya, untuk memiliki akar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika adik-adik memiliki akar yang kuat, yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus, maka adik-adik semua tidak akan pernah tergoyahkan. Belajar dari badai tadi, bahwa Tuhan Yesus itu lebih hebat dari apapun. Tuhan Yesus lebih berkuasa dari apapun. Sehingga ketika adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus yang Maha Kuasa itu, maka iman adik-adik tidak akan tergoyahkan karena adik-adik punya Tuhan yang luar biasa. Nah, adik-adik, mari kita menutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa meminta Tuhan agar selalu menuntun adik-adik semua. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami anak-anak-Mu telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Namun Tuhan, kami memohon kepada-Mu Tuhan, biarlah pertolongan Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan, sertailah kami, jagalah dan lindungilah kami, keluarga kami, dan teman-teman kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai adik-adik semua. Shalom.